Bekerja keras versus bekerja cerdas. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Halo, Aluxer, selamat datang kembali. Dalam video hari ini, kita akan melihat cara-cara untuk meningkatkan beberapa keterampilan hidup penting yang akan membuat Anda lebih baik secara profesional dan juga akan membantu meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Namun, pertama-tama, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda salah satu dari orang-orang yang mendapati diri Anda bekerja keras, tetapi Anda merasa tidak mendapatkan uang atau pengakuan sebanyak yang seharusnya? Jika ini terdengar familiar, alasannya mungkin bukan jumlah pekerjaan yang Anda lakukan, tetapi cara Anda melakukannya. Dengan kata lain, selain bekerja keras, Anda perlu bekerja cerdas. Banyak orang bekerja keras, tetapi hanya sedikit yang benar-benar sukses. Dan disinilah kerja cerdas berperan. Dan untuk mulai bekerja lebih cerdas, ada aturan penting yang perlu Anda ingat. Nilai dari apa yang Anda hasilkan bukanlah tentang seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan untuk itu. Itu diukur dari seberapa bermanfaatnya hal itu bagi orang lain. Jadi, jika Anda bisa mendapatkan hasil akhir yang sama dan menciptakan sesuatu yang bernilai dengan sedikit usaha dan waktu, maka itulah jalan yang seharusnya Anda ambil. Dan Anda tidak perlu merasa malu karena telah melakukan lebih sedikit pekerjaan untuk mencapainya. Itu berarti waktu, usaha, dan sumber daya lain yang Anda hemat semuanya dapat digunakan. Semuanya dapat digunakan untuk hal yang jauh lebih baik. Sepintas, hal itu tampak jelas, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan banyak orang dengan lebih baik. Jadi, mari kita bahas dan lihat beberapa kiat tentang cara bekerja lebih cerdas. Pertama-tama, Anda perlu tahu persis apa tujuan akhirnya, serta bagaimana Anda akan mencapainya dan seberapa banyak pekerjaan yang layak dilakukan. Sebelum Anda memulai tugas apapun, penting untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai. Anda perlu mengetahui langkah-langkah apa yang penting untuk mencapainya dan langkah-langkah mana yang tidak perlu dan dapat dihilangkan jika waktu tidak memungkinkan. Terlalu banyak orang yang menghabiskan waktu terlalu lama untuk detail-detail kecil yang tidak akan diperhatikan atau dipedulikan oleh siapapun. Hal ini terjadi karena mereka telah kehilangan pandangan terhadap gambaran yang lebih besar dan dalam beberapa kasus karena mereka terlalu perfeksionis. Sekarang, kuncinya bukanlah berhenti menjadi perfeksionis. Hal ini bergantung pada tugas yang diberikan kepada Anda. Bayangkan Anda seorang teknisi pesawat terbang dan Anda sedang mengerjakan fitur keselamatan pesawat terbang. Ini adalah situasi di mana Anda ingin menjadi seorang perfeksionis karena gambaran yang lebih besar memberitahu Anda bahwa jika sesuatu tidak sempurna, biayanya akan sangat besar. Waktu ekstra yang akan Anda habiskan untuk mengerjakannya dengan benar akan sepadan. Namun sekarang, mari kita bandingkan dengan skenario lain. Katakanlah Anda sedang mempersiapkan PowerPoint untuk presentasi pekerjaan. Anda tahu apa yang akan Anda katakan, tetapi Anda akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam mencari grafik yang tepat untuk slide Anda, meskipun grafik tersebut tidak penting bagi apa yang ingin Anda sampaikan. Dalam kasus ini, Anda mungkin harus puas dengan grafik yang Anda miliki dan beralih ke sesuatu yang lebih produktif. Berikutnya, Anda perlu mengatur waktu dengan baik. Setiap pekerja cerdas tahu bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga yang mereka miliki. Jika Anda ingin menciptakan sesuatu yang bernilai, Anda hanya memiliki waktu terbatas untuk melakukannya. Jadi, Anda perlu menggunakannya dengan bijak. Satu hal yang banyak dilakukan orang sukses di awal hari adalah membuat daftar tujuan. Mereka membuat perkiraan yang realistis tentang berapa banyak waktu yang perlu mereka habiskan untuk setiap tugas, yang secara efektif membuat jadwal untuk hari itu. Kami tidak mengatakan Anda harus mematuhi jadwal ini 100%. Anda selalu dapat mengubahnya di sana-sini. Namun, jika Anda terus-menerus mendapati diri Anda menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang Anda berikan untuk tugas-tugas, ada yang salah. Dalam kasus ini, Anda perlu memikirkan kembali banyak hal. Kuncinya adalah membuat perkiraan yang realistis tentang berapa lama setiap tugas akan selesai dan menghormati batasan waktu tersebut sehingga Anda dapat melakukan semua hal yang Anda butuhkan. Selain itu, jangan mencoba melakukan banyak tugas secara bersamaan. Kebanyakan orang hanya dapat menangani beberapa hal pada saat yang bersamaan. Jadi, jika Anda mencoba memecahkan 5 masalah sekaligus, otak Anda mungkin akan dipenuhi dengan ide-ide acak untuk setiap masalah, sehingga Anda tidak akan dapat fokus sepenuhnya pada satu pun dari masalah tersebut. Berkonsentrasilah pada satu hal pada satu waktu dan cobalah untuk mengatur hidup Anda sehingga Anda tidak memiliki terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan sekaligus. Selanjutnya, cari tahu sistem yang sedang Anda hadapi. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup melibatkan sebuah sistem. Dari sistem biologis yang membuat tubuh kita bekerja hingga sistem yang mengatur bagaimana uang berpindah tangan hingga sistem psikologis yang membuat orang menganggap kita serius atau tidak. Jika kita memiliki pengetahuan kerja yang baik tentang sistem yang sedang kita hadapi, kita dapat meningkatkan peluang keberhasilan kita. Mari kita lihat contoh seorang wirausahawan yang mencari investor untuk sebuah perusahaan rintisan. Beberapa pebisnis pemula menghabiskan waktu berjam-jam membuat materi untuk presentasi dan kemudian menyampaikannya
kepada calon investor. Namun, semuanya sia-sia. Ide bisnis mereka mungkin hebat dan mereka telah bekerja keras untuk itu. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak benar-benar memahami apa yang dicari investor dan apa yang akan menarik perhatian mereka dan membuat mereka mendaftar. Lalu ada pengusaha lain yang mempelajari sistem tersebut. Mereka memahami cara kerja investor dan melakukan riset terhadap investor individual yang akan mereka ajak bicara. Waktu yang mereka habiskan untuk melakukan ini jauh lebih berharga daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengubah kata-kata dalam presentasi mereka. Banyak orang yang bekerja keras untuk sesuatu tetapi gagal, hanya karena tidak memahami sistem yang mereka gunakan. Hal ini berlaku bagi teman Anda yang merupakan karyawan yang sangat baik tetapi gagal dalam wawancara kerja. Mereka mungkin belum mencari cara untuk membuat pewawancara kerja terkesan dan memberi mereka apa yang mereka cari. Dan bagaimana dengan pria di pusat kebugaran yang selalu ada di sana, tetapi tampaknya tidak bisa bugar? Dia mungkin perlu mempelajari cara kerja latihan kebugaran. Apapun sistem yang Anda gunakan, memahaminya membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih cepat, lebih murah, dan dengan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Anda juga akan mencapai tujuan lebih cepat jika Anda dapat menemukan jalan pintas. Kita tidak berbicara tentang mengambil jalan pintas dengan cara yang akan membuat hasil akhirnya kurang berharga atau membiarkan orang lain yang membereskan kekacauan itu. Kita berbicara tentang mencapai target yang sama dengan lebih cepat. Bayangkan seorang pekerja yang harus menyerahkan lembar kerja dan menghabiskan waktu lama untuk membuat semuanya dari awal. Sementara pekerja lain yang diberi tugas yang sama menghabiskan beberapa menit untuk menemukan template yang sesuai. Dan dalam beberapa menit itu, setengah dari pekerjaan sudah selesai. Pekerja kedua lebih pintar karena mereka menemukan jalan pintas yang akan memberi mereka hasil yang sama. Faktanya, menemukan jalan pintas adalah sesuatu yang Anda pelajari dalam matematika dasar di sekolah. Pikirkan kembali saat Anda baru saja belajar cara menghitung seperti ini. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 sama dengan 10. Guru Anda kemudian mengajari Anda jika Anda mengalihkan 2 dengan 5, hasilnya akan sama lebih cepat. 5*2 sama dengan 10. Ini adalah aturan praktis yang sama. Apapun bidang pekerjaan Anda, akan ada jalan pintas yang dapat membantu Anda melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Luangkan waktu untuk mencarinya karena beberapa jam yang dihabiskan untuk menemukannya dapat menghemat ratusan jam dalam jangka panjang. Tetapi Anda juga perlu tahu kapan harus meminta bantuan. Pekerja yang cerdas selalu tahu kapan ada orang lain yang dapat memecahkan masalah lebih baik dari mereka. Dan mereka tidak ragu untuk bertanya. Selain itu, mereka mungkin juga memiliki jaringan orang yang dapat mereka mintai bantuan. Dalam banyak kasus, ini akan melibatkan pembayaran kepada spesialis untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Dan ini mungkin solusi yang paling efektif, seperti ketika Anda membutuhkan situs web Anda sendiri, tetapi tidak tahu cara membuatnya sendiri. Namun terkadang itu mungkin berarti hanya bertukar ide dengan rekan kerja di tempat kerja. Ketika Anda tidak dapat menemukan solusi untuk suatu masalah, berbagi ide dengan orang lain akan membuka perspektif baru yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dan orang yang sering bertukar ide dengan orang lain umumnya lebih baik dalam memecahkan masalah daripada mereka yang tidak. Dan tentu saja, jika Anda mengharapkan orang lain tersedia untuk membantu memecahkan masalah Anda juga harus menyediakan diri Anda sebagai balasannya. Ketika Anda melakukan ini, Anda menciptakan jaringan yang dapat Anda gunakan saat Anda membutuhkan bantuan. Anda juga perlu memiliki waktu bebas gangguan dalam jadwal Anda. Nah, tadi kita sudah sebutkan ada saatnya Anda ingin menyediakan waktu untuk orang lain. Tetapi ada juga saatnya Anda tidak melakukannya. Bahkan, Anda mungkin ingin benar-benar menutup diri untuk berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakan. Ini mungkin terjadi saat tenggat waktu semakin dekat, saat Anda bekerja dengan jadwal yang ketat, atau saat Anda ingin membuat kemajuan dengan proyek jangka panjang. Di banyak tempat kerja, orang membuang waktu untuk interaksi yang tidak membawa mereka kemanapun. Jika Anda terlibat dalam 5 percakapan tentang akhir pekan Anda bahkan sebelum membuka komputer, mungkin ini masalahnya. Dan ingat bahwa panggilan telepon mungkin ini masalahnya. Dan ingat bahwa panggilan telepon, email, dan percakapan di Messenger juga dapat menjadi gangguan besar. Jadi, Anda harus tahu cara memblokirnya. Beberapa ahli bahkan menyarankan Anda untuk menghindari memeriksa email kantor di pagi hari dan membiarkannya sampai Anda menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun, sejujurnya, apakah Anda ingin melakukan ini atau tidak bergantung pada alur kerja Anda dan seberapa mendesak email tersebut. Namun, yang pasti ketika Anda memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, satu-satunya jawaban adalah bekerja keras dan fokus serta benar-benar menyingkirkan gangguan. Pekerja yang cerdas tahu cara memberi isyarat dengan sopan kepada rekan kerja bahwa mereka tidak ingin diganggu. Terkadang, mereka bahkan mematikan ponsel atau internet agar dapat fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Terakhir, hindari menunda-nunda.
Menunda berarti menunda tugas penting, seringkali dengan mengalihkan perhatian Anda ke hal-hal yang mengganggu. Hal ini mungkin menjadi musuh terbesar dari cara kerja yang cerdas. Setiap orang di bumi memiliki kecenderungan bawaan untuk menunda-nunda, tetapi pekerja yang cerdas tahu cara mengendalikan kecenderungan ini. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Seperti yang telah kami sebutkan, singkirkan gangguan. Jika memungkinkan, matikan semua jejaring sosial sepenuhnya. Atur tempat kerja Anda agar rapi dan bebas dari kekacauan. Jika Anda memiliki tugas besar yang harus diselesaikan dan Anda merasa takut, bagilah menjadi beberapa tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Hal ini akan membuat Anda merasa lebih mudah untuk mengerjakannya. Setelah Anda melakukannya, tandai tugas-tugas yang lebih kecil satu persatu pada daftar. Hal ini akan memberi Anda rasa kemajuan. Jika Anda dapat mengerjakan hal yang paling sulit terlebih dahulu, hal ini akan membuat hal-hal lainnya tampak mudah jika dibandingkan, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda akan berada di jalur yang benar. Beristirahatlah, tetapi beri batas waktu. Dan terakhir, latih tekad Anda sedikit demi sedikit. Memang dibutuhkan tekad untuk menangani tugas-tugas yang menakutkan. Namun, meskipun Anda merasa tekad bukanlah salah satu kelebihan Anda, jangan khawatir. Tekad dapat dilatih. Anggaplah tekad seperti otot. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat otot tersebut. Tingkatkan tekad tersebut dari waktu ke waktu dan Anda akan melihat diri Anda semakin jarang menunda-nunda. Jadi, sepertinya kita selama ini berpendapat bahwa bekerja cerdas lebih baik daripada bekerja keras. Bukan, padahal itu salah. Intinya adalah untuk menjadi sukses, Anda harus bekerja keras. Namun, banyak orang yang bekerja keras dan lupa untuk bekerja cerdas. Jika Anda dapat melakukan keduanya, Anda akan mendapatkan keuntungan besar bagi diri Anda sendiri. Dan ingat, bekerja cerdas seharusnya tidak melibatkan pengambilan keuntungan dari siapapun. Bekerja cerdas berarti menjadi efisien, bukan menjadi licik. Pertanyaan. Nah, para Aluxer, kami ingin mendengar kiat mana yang menurut Anda paling berharga untuk bekerja lebih cerdas. Atau, apakah Anda punya kiat sendiri yang belum dibahas di sini dan ingin Anda bagikan? Beritahu kami di kolom komentar. Dan tentu saja, agar tetap bersama kami hingga akhir, kami ingin membagikan satu ide bonus terakhir. Lihat saja gambar ini. Gambar ini menggambarkan betapa bergunanya orang mencari trik atau cara yang dianggap pintar untuk melakukan sesuatu, padahal pada kenyataannya, jawabannya bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini hanya tentang efisiensi sederhana. Bayangkan Anda harus mendorong sebuah kubus, Anda tahu bahwa jika Anda hanya memiliki bola, Anda akan membuat benda bergerak 10 kali lebih cepat. Banyak orang menghabiskan waktu lama untuk mencari cara mengubah kubus menjadi bola. Namun, cara yang cerdas bukanlah mencoba melakukan ini karena hal itu mustahil atau akan membutuhkan banyak usaha. Cara yang cerdas adalah mencoba dan membawa kubus tersebut. Namun, banyak orang tidak menemukan cara ini dan menghabiskan waktu terlalu lama untuk mencoba mengubah kubus menjadi bola. Daripada mencari utopik sepele, lebih baik Anda alihkan saja kereta belanja. Meskipun harganya mahal, Anda masih bisa membawa lebih banyak kubus, membayar kereta belanja, dan tetap mendapat untung. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini, yang kami sarankan untuk